Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan menggarap yaitu repo absolut, yang mana motor ini tuh rantai kamratnya itu cepat kalah teman-teman. Baru ganti sebentar sudah kalah lagi. Baru sekitar sebulanan rantai kamrat sudah bunyi. Baru habis sebulan diganti bunyi lagi. Kira-kira apa permasalahannya teman-teman pada motor repo ini? Di sini kita akan cari tahu. Dan kebetulan motor ini tuh sudah saya bongkar dan saya sudah menemukan penyakitnya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mau minta maaf karena lambat membuat tutorial karena posisi lagi kurang enak badan. Suara juga ini agak lagi batuk pilek teman-teman, tapi bukan corona ya. Jadi hanya pilek-pilek biasa teman. Jadi di sini teman-teman, untuk motor ini keluhan pertamanya itu katanya motornya ngasep dan rantai kamratnya bunyi, padahal baru ganti rantai kamrat sudah bunyi. Terus pistonnya ngasep juga, untuk knalpotnya ngebul, makan oli. Setelah saya selidiki dan saya cek, ternyata memang benar penyebab rantai kamrat itu bocor. Penyebab rantai kamrat cepat kalah itu teman-teman, ternyata efeknya di oli teman-teman, karena oli kurang lancar pada motor ini. Jadi di motor ini tuh sirkulasi olinya itu tidak maksimal, disebabkan karena pompa olinya yang tidak mutar. Jadi untuk motor repo ini yang sering kalah di sini yaitu gear pompa olinya teman-teman. Gear pompa olinya itu sering habis, dan kadang teman-teman tidak perhatikan di situ ya. Pada saat ganti rantai kamrat, gear pompa olinya tidak diperhatikan, dia sudah habis, asal langsung ganti rantai kamrat aja. Akhirnya baru sebulan rantai kamratnya sudah kendor lagi, sudah kalah lagi. Jadi kebetulan di sini saya punya teman ya, ini teman-teman, ini ada mekanik baru. Kebetulan dia lagi berkunjung, namanya Albani. Sedangkan ini ada sahabat saya juga, namanya siapa? Coba sebutin. Saso. Kok Saso? Fajar Bagus Saso. Oke, itu teman-teman. Dia lagi ngedit juga, dia YouTuber yang masih lagi ngedit dan menggunakan HP Android. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu channelnya, nanti teman-teman bisa cek di channel saya juga, ada di situ teman-teman ya. Ini dia lagi ngopi sambil rokokan. Oke, itu teman-teman ya. Kita lanjut dulu ke Kita lanjut dulu ke pembahasan berikut. Kebetulan ngebantu-bantu saya di sini, jadi saya suruh untuk bongkar dulu ini bautnya. Kita akan lihat di sini di dalamnya. Ini baut, ini kuncinya. Jadi kita akan buka. Memang ini sudah pernah saya buka ya. Jadi bautnya tinggal satu aja. Jadi coba kita buka dulu ya untuk baknya itu. Kenapa saya belum pasang? Karena lagi menunggu alat teman-teman. Kebetulan untuk stok spare part gear pompa oli di bengkel saya lagi kosong, jadi saya simpan aja dulu motornya, masih rawat inap. Cuman di sini kebetulan saya buat tutorial agar teman-teman nanti pada saat mengganti rantai kamrat, tolong yang dicek ini ya. Tolong kita sama-sama belajar di sini ya. Nanti yang perlu teman-teman cek pada saat ganti rantai kamrat, ini coba dibongkar baknya. Dia diketok ini, cukup sedikit supaya bongkar. Jadi kesalahan teman-teman di sini yang sering terjadi pada saat ganti rantai kamrat, ini jarang mengecek ini teman-teman.
Ya, oke teman-teman, di sini memang untuk magnetnya sudah saya bongkar ya, dan rantai kamratnya pun sudah tidak ada karena saya sudah bongkar. Jadi yang saya mau kasih tahu di sini, untuk yang saya maksud gear pompa oli itu yang ini teman-teman. Ini gear pompa olinya ini sampai hancur seperti ini. Ini penyebabnya karena rantai kamratnya sering kendor. Maksudnya sering kendor pada saat rantai kamrat kalah itu motornya itu dipaksa bunyi terus, walaupun rantai kamratnya sudah kalah, yang penting motornya masih hidup, dipaksa terus, dipakai terus maksudnya. Akhirnya gear pompa olinya ini akan terkikis. Setelah terkikis dan habis seperti ini. Dan pada saat ganti rantai kamrat ini malah tidak diperhatikan. Sebelumnya mungkin tidak seperti ini, dia agak halus sedikit, cuman tidak langsung diganti teman-teman. Ya akhirnya jadinya seperti ini sekarang. Jadi kalau gear pompa oli ini hancur seperti ini, otomatis pompa oli itu tidak akan memompa teman-teman. Jadi oli yang ada di bak oli ini tidak akan naik ke depan, tidak akan naik ke sini, tidak akan memompa ke depan. Akhirnya semua komponen-komponen yang ada di depan ini akan kering. Akhirnya motor itu akan bersuara berisik karena tidak ada peredam dari oli tersebut. Akhirnya rantai kamratnya baru sebulan sudah bunyi lagi, terus yang tadinya pistonnya normal akhirnya jadi ngasep, ringnya habis karena tidak ada pelumasan dari oli tersebut. Jadi ring pistonnya itu aus dan akhirnya ngebul teman-teman, seperti itu. Oh ya, ada lagi teman-teman yang teman-teman jarang perhatikan pada saat mengganti gear pompa oli itu, yang ini coba dibuka pakai baut T10 ya. Ini adalah baut untuk pembuangan oli pada saat kita membuka setut kamrat teman-teman. Kadang pada saat mengganti rantai kamrat, oli yang ada di sini itu tidak dibuang dulu. Akhirnya setut kamrat itu akan kencang, tidak akan terbuang olinya di situ. Jadi dia akan menekan terus. Akhirnya rantai kamrat itu akan terlalu kencang dan akhirnya cepat kalah teman-teman di sini. Ini tempatnya posisinya di dekat sini ya, di dekat as persenelan ada baut 10. Itu harus dibuka pada saat kita ganti rantai kamrat ya. Nanti jangan sampai ini tidak dibuka. Kalau ini tidak dibuka, otomatis rantai kamrat itu akan nekan kencang sekali di sini teman-teman. Yang nekan yang mana? Ini pada kupu-kupunya ini. Setut itu akan menekan kupu-kupu dan kupu-kupu ini akan menekan rantai kamrat teman-teman. Ini. Jadi pada saat rantai kamrat ditekan kencang akhirnya akan kendor. Nah, pengaruh juga di sini. Akhirnya gear pompa ini juga habis juga karena terlalu kencang rantai kamratnya. Jadi begitu teman-teman ya. Ya, yang saya garis bawahi di sini, atau yang saya sangat saranin pada saat mengganti rantai kamrat ini, tolong dibuka baut untuk pembuangan oli di setut kamrat supaya ini terbuang dulu, supaya nanti setut kamratnya itu tidak nekan terlalu keras begitu. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Mungkin tidak terlalu di sini saya tidak ngebongkar-bongkar dulu karena lagi kurang enak badan. Jadi saya hanya menjelaskan aja penyebab dari motor repo yang sering, atau penyebab motor repo rantai kamrat cepat kalah. Jadi di situ penyebabnya ya, di sini teman-teman. Karena pada saat ganti rantai kamrat, baut pembuangan oli setut kamrat tidak dibuka. Itu teman-teman ya. Jadi oke, seperti itu aja teman-teman ya. Oh ya, kebetulan di sini saya juga ada pesan dari teman YouTuber juga, untuk jangan lupa untuk berkunjung ke channelnya yang ada di sini di bawah ini, namanya Ledoh Channel ya. Tolong teman-teman, siapa tahu teman-teman ingin berkunjung ke channel teman saya namanya Ledoh Channel, coba di klik teman-teman. Di situ banyak informasi tentang berbagai macam informasi ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja tutorial dari saya dulu. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan salam Andy Channel.